Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sucihati. Saya seorang karyawan. Saya juga seorang mahasiswi. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, yaitu restoran. Nama restorannya Golden Lamian. Golden Lamian adalah restoran yang menyajikan makanan siap saji dengan dua produk, lamian dan nasi Hainan. Posisi saya di tempat kerja adalah sebagai leader atau kapten dari staff waiters dan kasir. Ya, jadi saya yang memegang penuh tanggung jawab atas jalannya operasional dari dua PIC tersebut. Saya adalah seorang mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara Jakarta. Saya mengambil jurusan Ilmu Komunikasi Public Relation semester 2. Saya bekerja dulu baru berkuliah. Kenapa? Walaupun pada dasarnya saya saat lulus SMA saya sangat menginginkan melanjutkan ke studi ke jenjang yang lebih tinggi saat itu, tapi Tuhan berkehendak lain karena kondisi keluarga saya saat itu benar-benar tidak memungkinkan. Salah satunya penyebabnya adalah orang tua saya yang divorce. Pada saat itu saya harus menerima dan saya harus mencari solusi jalan terbaik untuk saya ke depannya seperti apa. Saat itu walaupun dengan kondisi keluarga yang terbagi menjadi dua, saya tetap semangat, saya tidak putus asa. Saya memutuskan untuk mencari pekerjaan dulu. Dengan saya mencari pekerjaan, saya mengumpulkan tabungan, lalu saya melanjutkan studi saya seperti itu. Karena menurut saya segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Orang tua saya yang divorce, saya yang tidak bisa melanjutkan, belum bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Itu sudah ditakdirkan dari Allah dan semuanya selalu ada hikmah. Saya percaya itu. Karena benar saja setelah saya menjalani semuanya, saya menjalani awal mula karir saya melamar ke sebuah bank swasta di daerah saya. Alhamdulillah saya diterima. Saat itu saya hanya bertahan 3 bulan. Kenapa saya hanya bertahan hanya 3 bulan? Ceritanya panjang sih, tapi salah satu penyebabnya itu karena saya merasa lingkungan kerja saya yang toksis. Saat itu saya merasa lingkungan saya yang senioritasnya tinggi, jadi saya tidak bisa berkembang di tempat itu. Jadi daripada saya tidak nyaman dan tertekan, saya memutuskan untuk keluar seperti itu. Tapi keluar juga dengan baik-baik. Nah, selang beberapa minggu setelah saya keluar dari pekerjaan saya saat itu, saya mendapatkan ujian lagi berupa penyakit cacar.
yang memang saya dari kecil belum pernah merasakan cacar, dan saat di umur yang sudah beranjak dewasa baru saya mengalami hal tersebut, tetapi saya terima. Saat itu 1 bulan penuh saya istirahat di kontrakan, karena saat itu saya sudah mengontrak di daerah Bekasi. Saya sudah merantau, saya tidak pulang kampung karena saya ingin bertahan di saat. Yes, good question. Pertanyaan yang sering banget saya dengar dari lingkungan saya, bahkan mungkin untuk kalian yang menonton video ini juga mempertanyakan pertanyaan yang sama, apa bisa kuliah sambil bekerja? Kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya tetap akan sama, bisa. Bisa kalau kalian ada niat dan kemauan yang tinggi. Tapi kalau kalian tidak ada niat, ya jangan coba-coba. Karena memang untuk bisa kuliah, menjalankan kuliah dan bekerja ini tidak mudah. Kuliah yang reguler pada umumnya aja itu banyak lika-likunya. Apalagi kita yang menjalankan dua pekerjaan sekaligus, 2 bidang sekaligus. Itu tentunya effort kita itu harus lebih lagi gitu. Perjalanannya penuh liku-liku lagi gitu. Jadi tidak mudah bagi orang yang tidak mau. Tapi bagi yang mau dan niat, keinginan yang tinggi, itu pasti selalu ada jalan. Karena saya selalu percaya kalau kita belum mencoba itu kita tidak akan tahu bisa atau tidaknya. Jadi ya, let's try it. Kuliah sambil bekerja, suka duka tentu banyak sekali, apalagi dukanya. Saat orang memilih itu tentu ada resikonya juga. Untuk kuliah yang umum aja itu lika-likunya itu ada, dukanya ada, apalagi kita yang menjalankan 2 bidang sekaligus, kuliah sambil bekerja. Tentunya menurut saya double, dan pengalaman saya itu double sih. Untuk dukanya itu lebih 2 kali lipat dari kuliah yang biasa. Tapi bagaimana kita menyikapi, kembali lagi, kesulitan dalam menjalankan kuliah sambil bekerja ini tentunya ada di diri kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita harus ada yang namanya self healing. Itu kita harus benar-benar kuat gitu. Ketika kita memutuskan untuk melakukan A, ya kita harus terima resiko dari A itu gitu. Dukanya itu, kesulitannya itu kita jalanin aja, kita terima aja gitu dulu. Pasti setelah kesulitan ada kemudahan kok. Pengalaman saya yang bekerja dengan sistem shifting, saya mengatur waktu di waktu pagi untuk bekerja, di malam untuk kuliah. Itu ya pasti salah satunya adalah kurangnya me time. Kurangnya me time yang menyebabkan kita kadang capek sih, capek banget gitu, capek. Tapi ya udah, saat itu aja. Habis itu ketika dijalanin ya udah normal lagi, kayak biasa lagi, kayak itu juga itu cuma 4 tahun kok, nggak selamanya gitu kita seperti ini. Dan untuk aku pribadi sih, dukanya itu aku rasain dengan dinikmatin aja gitu. Dukanya pasti ada, apalagi untuk kalian yang memiliki yang niat yang sama seperti saya. Kalian jangan menyerah dulu gitu, jalanin aja dulu.
suka dukanya tuh ada, dukanya pasti lebih ada, lebih banyak tuh. Suka ya, sukanya banyak pengalaman tentunya, banyak relasi dari kuliah, dari pekerjaan. Kita pengalaman kita bukan, kalau kuliah umum kan dia eh, ya udah gitu, dia mendapatkan pengetahuan dari kuliah aja. Sedangkan kita yang bekerja sambil kuliah itu ya kita dapat dua-duanya loh. Kita dapat eh, pengalaman di luar, kita dapat pengalaman di kerjaan, seperti itu. Jadi nanti ketika kita sudah lulus kuliah, kita mencari pekerjaan lain yang lebih baik lagi itu ya insya Allah dengan pengalaman kita itu bahkan lebih dimudahkan gitu. Kita sudah terbiasa dengan yang namanya kesulitan. Jadi kita ketika kita ada kesulitan lagi, kita bisa menjalaninya seperti itu. Oke, sekian eh, pembahasan kita kali ini. Pengalaman saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan juga bisa memotivasi kalian yang menginginkan, yang memiliki niat yang sama seperti saya. Semoga dilancarkan. Terima kasih.